Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dasar perbandingan bahasa dan bentuk korespondensi bunyi antar bahasa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Anissa Rahmadani dengan NIM 2101737. Yang kedua, ada Anissa Zuhra dengan NIM 2101739. Yang ketiga, ada Arif Amaro Jumel dengan NIM 2101740. Yang keempat, ada Mona Lisa Dewi dengan NIM 210171103. Yang kelima, ada Radiatul Mardiah dengan NIM 2101774. Dan yang terakhir ada Rezi Nizarni dengan NIM 2101717. Baiklah, materi pertama tentang dasar perbandingan bahasa atau korespondensi bunyi akan dibacakan oleh Saudara Jumel. Kepada Jumel dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang perbandingan korespondensi bunyi. Yang pertama ialah lenition atau pelemahan. Lenition adalah penghilangan atau pelepasan bunyi termasuk ke dalam kelompok pelemahan. Penghilangan atau pelepasan bunyi termasuk dalam kelompok pelemahan. Pelemahan dapat terjadi dalam bentuk rotasi bunyi, yakni rotasi bunyi R, L dengan bunyi S atau Z. Bentuk lain yang juga digolongkan sebagai bentuk pelemahan adalah penghilangan bunyi konsonan akhir atau penghilangan bunyi konsonan awal. Selanjutnya, diterangkan kan? Bentuk-bentuk pelemahan adalah fonem. Pertama ialah perubahan bunyi fonem P dari bahasa Proto menjadi bunyi fonem W dalam bahasa Pahlawan. Kedua, perubahan fonem P dari bahasa Proto menjadi bunyi fonem W dalam bahasa Uradi. Ketiga, ya perubahan bunyi fonem B dari bahasa Proto menjadi bunyi fonem F dalam bahasa Kara. Selanjutnya ialah bentuk pelemahan. Pertama ialah cluster reduction, yaitu menghilangkan satu atau beberapa konsonan. Kedua, apokope, yakni dengan penghilangan vokal di akhir kata. Ketiga ialah sinkop, yakni dengan penghilangan vokal di tengah kata. Keempat, hapologi, yaitu penghilangan atau satu silabel untuk silabel yang sama pada satu kata. Dan terakhir ialah compression, yakni dengan penghilangan satu atau beberapa silabel dari akhir atau tengah kata. Slide selanjutnya kawan-kawan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Jumel. Selanjutnya, materi lanjutan dari dasar perbandingan bahasa atau korespondensi bunyi ini akan saya bacakan. Yang kedua, ada penambahan bunyi. Yang pertama, exercence atau anaptising adalah penambahan konsonan di antara dua konsonan lainnya. Contohnya, gloss dan menjadi proto. Yang kedua, ada epithesis adalah penambahan vokal di tengah kata untuk memisahkan dua konsonan dalam satu kluster. Contohnya, glossnya skin, menjadi bahasa Inggris skin, dan menjadi bahasa toktisis atau chicken. Yang ketiga ada protesis, yakni penambahan bunyi di awal kata, contohnya gloss fire menjadi proto api dan muto lagi. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada metatesis. Metatesis adalah perubahan bunyi dengan penggantian posisi. Perubahan bunyi dengan penggantian posisi yang lazim terjadi adalah pergantian posisi
vokal dengan vokal, dan pergantian posisi konsonan dengan konsonan. Contohnya, glosswith jadi kano samkit. Yang keempat ada fusion adalah bentuk perubahan dua bunyi yang menjadi slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah bentuk perubahan satu bunyi menjadi rangkaian bunyi atau dua bunyi. Gloss aciden menjadi Maaf, saya lanjutkan. Yang ketujuh ada asimilasi. Asimilasi adalah bentuk perubahan satu bunyi dari dua bunyi berdekatan menjadi sama atau lebih mirip ke salah satunya. Contohnya, glossfin menjadi protofinda dan menjadi bahasa Kairiru Finna. Yang kedelapan ada disimilasi. Disimilasi adalah bentuk perubahan satu bunyi menjadi kurang serupa dengan sejumlah bunyi yang lainnya atau dua bunyi. Contohnya, gloss squelch menjadi proto squelch dan bahasa Afrikanya dep. Baiklah, sekian jelasan dari saya mengenai dasar perbandingan bahasa atau korespondensi bunyi. Selanjutnya, mengenai bentuk korespondensi bunyi antar bahasa yang akan dibacakan Anissa Zura. Kepada Anissa Zura dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Slide selanjutnya, host. Selanjutnya saya akan membacakan bentuk korespondensi bunyi antar bahasa. Pertama yaitu kesamaan bentuk. Bahasa-bahasa yang sekerabat, terutama dengan presentase kekerabatan yang cukup tinggi, sering ditemukan dalam kesamaan bentuk lingual. Contohnya, gloss, contohnya hari dalam bahasa Minang disebut ari, dalam bahasa Mandailing juga disebut ari. Selanjutnya, debu dalam bahasa Minang disebut abu, dalam bahasa Mandailing juga disebut abu. Kedua yaitu kemiripan bunyi. Kemiripan bunyi ditemukan untuk semantik leksikal. Kemiripan tersebut antara lain, pertama, penggantian bunyi atau fonem, contohnya gloss kaki, selanjutnya dalam bahasa Kerinci yaitu kakai, dalam bahasa Minangkabau yaitu kaki. Selanjutnya, pengurangan bunyi atau fonem, contohnya darah dalam bahasa Kerinci, dahoah dalam bahasa Minang, darah. Selanjutnya, penambahan bunyi atau fonem, yaitu buah dalam bahasa Kerinci, buah dalam bahasa Minang, Minang buah. Selanjutnya, metatesis atau penukaran bunyi atau fonem, contohnya lidah dalam bahasa Minang, lidah dalam bahasa Mandailing, dila. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Zura. Materi selanjutnya mengenai praktik menemukan tipe-tipe korespondensi bunyi secara sinkomparatif yang akan dibacakan oleh Rezi Nizarni. Kepada Rezi dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktek menemukan tipe-tipe korespondensi bunyi secara sinkronatif. Korespondensi bunyi atau perubahan bunyi dapat dilihat berdasarkan keteraturan perubahannya atau tidak. Fernandes dalam Menanto tahun 2002 halaman 12 sampai 14. Perubahan bunyi yang secara teratur dapat pula dipilah sebagai berikut. 1. Substitusi adalah perubahan fonem berupa pergantian suatu fonem dengan fonem lain. Yang kedua, split adalah perubahan fonem dengan beberapa fonem atau terjadi pemisahan. 3. Merger adalah perubahan beberapa fonem menjadi satu fonem yang disebut juga dengan panduan fonem. Yang keempat, perubahan zero adalah perubahan fonem dengan kosong atau penghilangan fonem. Yang kelima, perubahan fonem bersyarat adalah perubahan fonem yang terjadi apabila perubahan fonem itu tidak terjadi pada seluruh posisi atau posisi awal, tengah, dan akhir, tetapi hanya terjadi pada posisi tertentu saja. Yang keenam, perubahan fonem tanpa syarat adalah perubahan fonem yang terjadi apabila perubahan fonem itu terjadi pada keseluruhan posisi, yakni terjadi pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rezini Zarni. Selanjutnya, mengenai ulasan artikel terkait materi, artikel pertama yang akan dibacakan oleh Radiatul Mardia. Kepada Radiatul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ulasan artikel yang pertama mengenai korespondensi bunyi bahasa antara bahasa Aceh dan bahasa Gayo. Yang pertama ada identitas artikel. Nama penulis yaitu Riris Tiani, judul artikel Korespondensi Bunyi Bahasa Aceh dan Bahasa Gayo. Tahun terbit Mei 2018, nama jurnal Nusa, volume jurnal volume 13 nomor 2, instansi penulis Universitas Diponegoro. Selanjutnya ulasan artikel. Artikel tersebut membahas korespondensi bunyi antara bahasa Aceh dan bahasa Gayo. Dua bahasa Austronesia yang secara genetis bersifat cognate. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode perbandingan dengan teknik korespondensi fonemis. Langkah kerja penelitian ini adalah mengidentifikasi gloss yang diduga memiliki nilai korespondensi. Bandingkan fonem demi fonem dari tiap segmen yang terdapat pada posisi yang sama. Klasifikasikan dalam satu perangkat korespondensi setelah didapat perangkat korespondensi yang muncul secara teratur dari bahasa yang dibandingkan, lalu merumuskan formula korespondensi dari bahasa yang dibandingkan. Rujukan penelitian sebelumnya yang digunakan adalah penelitian yang ditulis oleh Tiani pada tahun 2010 tentang korespondensi fonemis bahasa Bali dan bahasa Sasak. Artikel membahas korespondensi bunyi antara bahasa Aceh dan bahasa Gayo yang merupakan bahasa Austronesia yang genetis bersifat cognate. Melalui analisis fonemis, penelitian ini menemukan formula korespondensi antara kedua bahasa tersebut, menunjukkan perubahan fonemis yang teratur dan kekerabatan linguistik antara keduanya. Analisis korespondensi fonemis yang menunjukkan pola yang teratur dalam bentuk vokal dengan formula korespondensi fonemis yang ditemukan. Analisis korespondensi fonemis menunjukkan pola yang teratur dalam bentuk vokal dengan formula korespondensi fonemis yang ditemukan adalah A, BA, A, BG, E, O, dan U, BA, O, E, BG, U. Referensi yang digunakan dalam analisis meliputi
Kamus Aceh Indonesia, Kamus Gayo Indonesia, dan buku linguistik bandingan historis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raidatul Maria. Materi selanjutnya, ulasan artikel yang kedua yang akan dibacakan oleh Mona Lisa Dewi. Kepada Mona Lisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Berikutnya saya akan membacakan artikel yang kedua yang tulis oleh Sri Rizka Dalimunte dengan judul artikel Hubungan Kekerabatan Bahasa Batak Mandailing dan Bahasa Tanah Ulu atau suatu kajian linguistik historis komparatif. Dengan tahun terbit Juni 2018 dengan jurnal Medan Karma volume 16 nomor 1 halaman 84 sampai 91. Instansi penulis Universitas Sumatera Utara. Ulasan artikel. Artikel tersebut membahas tentang metode leksikostatistik dan glotokronologi dalam menentukan hubungan kekerabatan antara bahasa Batak Mandailing, Batak Toba, dan bahasa Melayu. Penelitian ini menggunakan data kosakata dasar Swades untuk membandingkan bahasa tersebut. Hasil analisis menunjukkan persamaan dan perbedaan antara kosakata kedua bahasa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data catat dan rekam. Selain itu, studi linguistik historis komparatif dilakukan untuk menganalisis hubungan kekerabatan antara bahasa Batak Mandailing dan bahasa Tanah Ulu. Ditemukan bahwa kedua bahasa tersebut memiliki sekitar 35% kesamaan leksikon dan diperkirakan berasal dari satu rumpun bahasa sekitar 2.416 tahun yang lalu. Metode yang digunakan melibatkan teknik leksikostatistik dan perbandingan waktu pisah kedua bahasa. Penelitian ini penting untuk memahami sejarah dan perkembangan bahasa-bahasa tersebut. Penelitian juga mengidentifikasi kekerabatan antara bahasa Batak Mandailing dan bahasa Tanah Ulu berdasarkan analisis leksikostatistik dan glotokronologi. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua bahasa tersebut berkerabat dan berpisah sekitar 2.419 tahun yang lalu dengan persentase kekerabatan sebesar 35%. Bukti-bukti korespondensi bunyi antara kedua bahasa juga ditemukan melalui beberapa kriteria. Referensi yang digunakan dalam penelitian mencakup berbagai sumber terkait linguistik historis komparatif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mona Lisa Dewi. Sekian materi dari kelompok 4 terkait materi LK ini. Kami dari kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.